Mercedes secara mengejutkan bisa tampil cukup kompetitif sepanjang gelaran GP Australia kemarin. Kami bilang mengejutkan karena tidak ada yang menyangka jika Mercedes bisa menjadi tim tercepat kedua di Albert Park. Seperti yang kita tahu, tim ini mengalami berbagai masalah dengan konsep mobil mereka sejak awal musim. Ekspektasi Mercedes yang terlalu rendah dengan konsep zero pot yang dikembangkan dari W13 musim lalu menjadi alasan kenapa mereka tertinggal dalam dua balapan pertama di Bahrain dan Arab Saudi. Tapi jika kita lihat perjalanan Mercedes sampai balapan ronde ketiga kemarin, jelas jika tim pabrikan asal Jerman ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dan mampu memaksimalkan performa mobil W14 dengan segala keterbatasannya. Ketika start balapan dimulai, George Russell mampu mengejutkan Max Verstappen dengan mengambil pimpinan lomba di tikungan pertama. Tidak sampai di situ, Lewis Hamilton juga berhasil memanfaatkan momentum dengan meluncurkan overtaking di tikungan ketiga. Sayangnya, George Russell bernasib kurang beruntung karena sesudah ia masuk pit ketika safety car keluar, akibat insiden Alex Albon, bendera merah kemudian berkibar dan membuat pit stopnya sia-sia. Russell juga harus gagal finish karena mesinnya keluarkan api pada lap ke-18. Sementara Lewis Hamilton di depan sudah bisa ditebak jika ia tidak akan kuasa untuk menahan kecepatan Max Verstappen dengan mobil RB19. Perbedaan performa antara Mercedes dan Red Bull masih terlalu besar. Terlihat dari betapa mudahnya Verstappen menyalip Hamilton dan ia langsung seketika menjauh dengan gap 2 detik dalam satu lurusan saja. Namun anggap saja itu sebuah keniscayaan karena target Mercedes kemarin adalah finish di belakang Red Bull dan mereka berhasil mewujudkannya dengan Lewis Hamilton akhiri race di podium runner-up. Terlebih lagi, raihan kemarin membuat Mercedes memiliki momentum yang bagus dengan peningkatan performa yang mereka buat sepanjang akhir pekan. Lantas, apa penyebab Mercedes bisa tiba-tiba kompetitif di GP Australia kemarin? Pertanda jika Mercedes punya kecepatan di Albert Park sudah mulai muncul sejak sesi latihan bebas pertama. Lewis Hamilton saat itu menempati posisi kedua dan terpaut 0,4 detik dari Max Verstappen. Tetapi dari situ jugalah masalah di mobil Mercedes masih terekspos dengan jelas dan menjadi titik awal bagaimana pendekatan tim terhadap settingan mobil di sisa akhir pekan. Dari data mini sektor cukup jelas jika Mercedes kalah telak untuk urusan top speed dibanding Red Bull. Tapi kita juga bisa melihat kalau Hamilton punya beberapa keunggulan. Hamilton paham jika ia belum begitu nyaman dengan level grip ban belakang di mobilnya, dan itu membuat akselerasi ketika keluar tikungan lebih lambat. Yang ia lakukan adalah mencoba mengerem sedikit lebih awal dan mengorbankan kecepatannya di tikungan supaya bisa menambah kekuatan akselerasi saat tancap gas. Dengan sedikit melaju lebih lambat saat menikung, Hamilton bisa tancap gas lebih awal dan membantu kecepatan akselerasinya. Oleh karena itu, di data mini sektor, kita bisa melihat Hamilton bisa sedikit mengejar di tikungan keempat dan kelima karena dia punya akselerasi yang bagus saat keluar tikungan ketiga. Keunggulan Hamilton makin terlihat di tikungan 10 dan di tikungan terakhir, di mana ia unggul dalam akselerasi. Cara ini sangat berbeda dari pendekatan Max Verstappen yang sudah punya kecepatan yang superior di lurusan. Karena top speed yang tinggi dan downforce yang bagus, Verstappen mampu masuk tikungan dengan kecepatan yang lebih cepat dibanding rival-rivalnya. Tapi pengorbanannya adalah ia tidak bisa tancap gas lebih awal dan akselerasinya sedikit tertinggal, meskipun ujung-ujungnya akan terkejar karena power mesin Honda yang superior. Cara Lewis Hamilton dalam memaksimalkan performa mobil inilah yang jadi dasar Mercedes dalam mengatur settingan W14. Salah satu keunggulan Mercedes yang sangat terlihat sejak musim lalu adalah cara mereka dalam memaksimalkan settingan mobil. Tim ini sangat paham di mana kelemahan dan apa kekuatan dari mobilnya. Hal itu kembali terbukti di GP Australia dengan performa kejutan yang ditampilkan oleh duo Mercedes pada sesi kualifikasi. George Russell berhasil pastikan grid kedua dan ia hanya terpaut 0,2 detik dari Verstappen yang raih pole position. Hamilton pun juga bisa huni posisi ketiga dengan gap 0,3 detik saja. Untuk ukuran jarak dengan Red Bull, gap seperti itu termasuk bagus dan kompetitif. Dilihat dari mini sektor, kita bisa lihat pengaruh dari lap Lewis Hamilton di sesi latihan bebas pertama sehari sebelumnya. George Russell berhasil mengoptimalkan keunggulan Mercedes dalam hal akselerasi. Russell sendiri mengakui jika ia lebih nyaman dengan grip ban belakang mobil W14 ketimbang Hamilton yang lebih suka karakter mobil yang lebih stabil. Oleh karena itu, ia bisa mengeluarkan semua performa dari mobilnya. Russell bahkan mampu mengerem lebih keras di tikungan ketiga dan menyamai kecepatan Verstappen di sana.
Secara overall, pembalap 25 tahun ini hanya kalah dari aspek top speed saja, dan itu pun cuma kalah 3 km per jam saja dari segi speed trap. Lagi-lagi itu karena akselerasi mereka yang cukup bagus, dan membuat perbedaan kecepatan dengan Red Bull tidak terlalu parah. Ketika race, agak sulit sebenarnya untuk menilai seberapa cepat Mercedes, karena situasi balapan yang memaksa pembalap untuk menghemat ban. Tapi jika dilihat dari cara Hamilton menjaga kecepatannya dan menjaga jaraknya dengan Fernando Alonso, maka bisa dibilang jika mereka sudah cukup bagus dalam hal race pace. Hamilton tahu kapan harus menjaga ban dan melambatkan laju mobilnya. Tapi ketika Alonso mulai mendekat, Hamilton bisa meresponnya dengan bagus dan mobilnya nampak cukup oke ketika dipush. Alonso saja sampai berkelakar jika Mercedes terlalu melebih-lebihkan kesulitan mereka musim ini dan terkesan sandbagging, karena ternyata mobil W14 tidak seburuk perkataan tim. Selain itu, dari segi settingan mobil, temperatur sirkuit Albert Park yang lebih dingin ketimbang dua balapan sebelumnya juga punya pengaruh terhadap kompetitifnya Mercedes. Suhu yang lebih bersahabat membuat ban tidak mudah alami overheating dan membantu Mercedes dalam manajemen ban. Satu hal yang pasti adalah Mercedes sudah menunjukkan jika mereka berhasil memaksimalkan paket yang mereka punya. Seperti yang kami mention di video sebelumnya, problem yang dimiliki Mercedes tidaklah separah musim lalu. Tahun lalu mereka mengalami problem purposing, yang mana lebih sulit dan lebih memakan waktu dalam menyelesaikannya. Tapi kali ini mereka sudah bisa menghilangkan purposing, dan Mercedes hanya perlu menemukan keseimbangan serta downforce yang optimal di mobilnya. Satu sisi positif yang dilihat dari Mercedes kemarin adalah mereka tidak terbuai dengan prestasi di GP Australia. Meskipun menunjukkan jika W14 bisa dimaksimalkan dengan settingan mobil yang pas, tapi itu belum bisa memberikan Mercedes jaminan jika semua permasalahan di mobilnya selesai begitu saja. Apalagi sirkuit Albert Park termasuk trek yang unik dan cocok dengan mobil mereka. Di Baku dan Miami besok, Mercedes bisa saja kembali kesulitan mengingat dua sirkuit tersebut punya lurusan panjang dan sangat mengandalkan grip ban belakang. Toto Wolff sudah mewanti-wanti jika jangan berharap sesuatu yang spesial dari timnya sampai update di Imola nanti. Update tersebut adalah upgrade besar pertama Mercedes musim ini, yang disebut-sebut akan sedikit mengubah tampilan dari mobil W14. Pekan lalu, Toto Wolff juga mengatakan jika development mobil mereka sudah mengarah ke jalan yang benar dan menunjukkan data yang sangat positif di wind tunnel. Belum jelas apakah mereka akan mengubah bentuk sidepod atau tetap mempertahankan desain saat ini. Tapi yang jelas Mercedes paham betul jika zero pod bukan masalah utama di mobilnya. Pengembangan akan difokuskan pada area underfloor yang lebih krusial dalam menghasilkan downforce. Menarik untuk dinanti bagaimana performa Mercedes di Imola nanti. Mengingat, bukan cuma Mercedes yang berencana keluarkan update besar, namun Ferrari juga akan memberikan modifikasi besar di mobil mereka. Untuk sekarang, Mercedes sudah membuktikan jika mereka bisa memaksimalkan performanya meskipun dengan mobil yang pas-pasan dan problematik. Tinggal bagaimana upgrade baru nanti bisa bekerja, dan apakah bisa membuat mereka minimal bisa konsisten menjadi tim kedua tercepat di F1 musim ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.